Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda yang kamu rasakan ketika mantan sedang ngerasani kamu. Ya, jadi ngerasani itu membicarakan, ya. Kalau bergibah itu adalah membicarakan tentang keburukan seseorang, ya, yang memang ada pada diri orang tersebut dan dia tidak suka jika keburukannya itu dibicarakan. Itu namanya ghibah. Ya. Kemudian yang lainnya, kalau masyarakat kita sering menyebutnya sebagai ngerasani. Jadi ngerasani itu sebenarnya agak lebih luas dari ghibah, ya. Karena ngerasani itu sama dengan membicarakan. Membicarakan itu bisa keburukan seseorang seperti halnya ghibah, tetapi juga bisa membicarakan kebaikan seseorang, ya. Jadi tanpa kita sadari, kita ini tiap hari juga sering ngerasani orang, ya. Misal melihat di TV, ya, ada artis cantik sekali, misal Paris Hilton, kita bicarakan, itu namanya ngerasani. Kemudian kita membicarakan tentang pemain sepak bola misal, ya, mendiskusikan tadi malam kok Lionel Messi kelihatan lemes banget dan gagal mencetak gol. Nah, itu sebenarnya termasuk ke dalam kelompok ngerasani, membicarakan orang lain. Maka ketika mantan sedang ngerasani Anda, baik membicarakan hal-hal yang baik tentang Anda, membicarakan hal-hal yang kurang baik, atau kemudian membicarakan karena merasa rindu dan kangen, paling tidak ada 2 hal yang kita rasakan, ya. Yang pertama, manusia itu Allah lengkapi dengan hati. Hati, ya. Hati itu kemudian karena dengan mantan ini ikatannya ikatan rasa. Rasa, ya. Sehingga ketika satu merasa, yang satu juga terasa. Seperti halnya tali, di ujung-ujungnya itu dikasih lonceng, sehingga ketika ujung sini digerakkan, loncengnya bunyi, ujung yang di sana juga loncengnya berbunyi. Itu ikatan rasa, karena rasa 2 anak manusia ini pernah bersatu. Dan rasa yang pernah bersatu itu seperti halnya orang menyeduh kopi. Kopi sudah dicampur gula, dituangkan air panas, ya, kemudian diaduk, sudah jadi kopi. Itu kalau mau dipisahkan antara gula, serbuk kopinya atau bubuk kopinya dan airnya, bagaimana caranya? Tidak bisa, kan? Sudah ngeblend, ya, sudah jadi satu kesatuan. Begitu, mau dipanaskan begitu sampai airnya menguap agar tersisa hanya bubuk kopinya saja, tapi mau memisahkan antara bubuk kopi dan gulanya juga sudah susahnya luar biasa. Itulah ilustrasi 2 rasa hati anak manusia yang sudah bersatu itu. Sudah seperti kopi tadi. Ya, walaupun orangnya berpisah, tapi rasanya masih terhubung.
Sehingga ketika yang satu sedang merasa, yang satu pasti terasa. Ya. Itu juga namanya kekuatan intuisi. Tanpa dilatih tuh. Karena faktor kedekatan saja membuat Anda tahu kalau dia sedang kangen kepada Anda, sedang memikirkan Anda, sedang membicarakan Anda. Karena ini sudah berjalan bertahun-tahun kan. Sehingga ketika dulu dia tidak jujur kepada Anda, dia tidak jujur bicara, ya. Lisannya menjelaskan. Anda cukup memandang wajahnya, bahkan tanpa memandang wajahnya, mendengar suaranya saja, misal by phone, Anda tahu dia sedang tidak jujur. Itu kekuatan rasa, intuisi. Ya, intuisi itu adalah kemampuan untuk menalar kebenaran tanpa harus bicara. Nah, itu kemampuan intuisi. Nah, jadi ketika mantan sedang ngerasani kita, kita pasti terasa, ya. Dan kita tahu, karena intuisi kita mengatakan, oh ini yang sedang membicarakan dia. Karena rasa dia dengan ikatan yang sedemikian lama itu paling kuat dibandingkan rasa kita kepada yang lainnya. Ya, nah. Kemudian yang kedua. Tapi sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita bisa selalu berdoa bersama-sama. Ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama Allah melengkapi kita dengan hati. Yang kedua, Allah melengkapi kita dengan pikiran. Ya. Pikiran itu adalah salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia. Ya. Peradaban kita ini, yang canggih ini, yang macam-macam ini, kalau zaman dulu orang mau pergi dari Indonesia mau ke Arab Saudi itu naik kapal laut 6 bulan perjalanan. Sekarang 9 jam naik pesawat. Mungkin di kemudian hari ada pesawat yang mungkin kecepatannya supersonik begitu ya, atau infrasonik, sehingga mungkin dari Indonesia sampai ke Arab Saudi itu kalau naik pesawat cuman 1 jam misal begitu. Ya, itu karena apa? Kekuatan pikiran. Ilmu pengetahuan itu selalu berkembang karena Allah melengkapi manusia dengan kekuatan pikirannya. Sekarang jarak 30 km. Kalau dulu orang naik kuda, mungkin menempuh perjalanan 30 km itu bisa 1 hari 1 malam. Zaman sekarang pakai mobil atau sepeda motor paling lama 1 jam. Ya, kekuatan pikiran. Dan kekuatan pikiran itu tidak terbatas hanya kepada kemampuan untuk berpikir. Ternyata kekuatan pikiran itu bisa bekerja lebih dari itu. Saling mengirimkan gelombang pesan atau yang orang sebut sebagai telepati. Ya. Saling mengirimkan gelombang elektromagnetik antara satu dan lainnya. Ya, sehingga bisa saling mempengaruhi. Ya. Misal contoh yang paling gampang.
ketika dengan orang tua ya, dengan ibu Anda mungkin yang paling dekat, Anda jadi kepikiran terus tuh. Ya, wajahnya itu selalu muncul di pikiran Anda. Muncul, hadir terus. Anda tahan karena masih banyak pekerjaan dan seterusnya. Terus muncul. Akhirnya Anda telepon, "Bu, saya kok kepikiran terus." Apa jawabannya di sana? "Iya, saya tuh lagi mikirin kamu terus karena kok kamu tidak pernah ngasih kabar. Kamu baik-baik saja toh?" Nah, Anda jadi kepikiran karena ibu memikirkan Anda. Itu kekuatan pikiran. Ya. Sehingga ketika mantan sedang ngerasani, kan dia sedang memikirkan. Kita bicara tentang David Beckham. Ketika kita bicarakan, di pikiran kita hadir tuh. Ya, gambaran David Beckham itu seperti apa, wajahnya seperti apa. Kalau sedang pakai kostum sepak bola Manchester United dulu ya, nomor punggung 7 tuh. Sebelum Cristiano Ronaldo, kita ingat. Ketika kita membicarakan seseorang, otomatis pikiran kita akan memunculkan gambaran tentang orang yang kita bicarakan. Kalau orangnya saling mengenal, maka itu akan memberikan pengaruh. Ya, kita memikirkan, dia jadi kepikiran. Tapi kalau tidak saling mengenal, memberikan pengaruh. Tapi karena tidak kenal, orang abaikan. Ya, kita mikirkan David Beckham, memberikan pengaruh mungkin. Tapi karena tidak kenal, ya dia abaikan. Tetapi ketika orang saling mengenal, apalagi punya ikatan rasa yang kuat tadi, maka orang jadi kepikiran karena dipikirkan. Ya, jadi dipikirkan oleh dia, kita jadi kepikiran. Nah, jadi itu dua tanda yang kita rasakan ketika mantan sedang ngerasani kita. Ya. Nah, yang paling penting nih, pesannya, ketika orang ngerasani kita, itu baik. Satu, mengurangi dosa kita. Kalau yang dibicarakan adalah misal hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Yang kedua, ketika orang membicarakan kita, ngerasani kita, artinya kita terkenal. Itu baik saja. Yang penting kita tidak ikut-ikutan membicarakan orang lain. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 kita diajarkan, "Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'da dzanni ismu wa la tajassasu wa la yakhtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah membicarakan atau menggunjingkan satu sama lainnya. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, yang paling penting, kita mungkin banyak dibicarakan orang, nah kita tidak usah membicarakan orang ya, karena dengan tidak membicarakan orang, satu, waktu kita lebih efisien. Yang kedua, hati kita akan selalu menjadi hati yang jernih. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.